tes bentuk saya. Dengar ya. Berarti dengar ya suara saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini kita di pertemuan 11 ya. Kita bahas mengenai sharing ya, mengenai UI masing-masing kelompok ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai apa sih aplikasi-aplikasi online jadi platform untuk membuat sebuah UI dan UX ya. Jadi nggak perlu teman-teman download lagi aplikasinya, tapi nanti teman-teman bisa pakai aplikasinya via online ya, seperti itu ya. Oke, sebelum itu saya absensi terlebih dahulu ya. Jadi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa buat agama dan pendidikan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih. Saya absensi terlebih dahulu. Oke, ya jelas kan di layar saya kan? Udah, Pak. Oke, saya absensi terlebih dahulu. Robin Sunjaya hadir? Hadir, Pak. Oke, Jerry hadir? Hadir, Pak. Wesley hadir? Hadir, Pak. Andra hadir? Ya, Jackson, sorry. Jackson hadir? Hadir, Pak. Andra hadir? Hadir, Pak. Oke, Jesselyn hadir? Hadir, Pak. Tasya Chandra hadir? Hadir, Pak. Helen hadir? Hadir, Pak. Eric hadir? Hadir, Pak. Jessica hadir? Hadir, Pak. Jessie hadir? Jessie hadir ya? Hadir, Pak. Jocelyn hadir? Hadir, Pak. Leo Francisco hadir? Hadir, Pak. Olive Beckham hadir?
Hadir, Pak. Jonathan hadir. Hadir, Pak. Hertianto hadir. Hadir, Pak. Charles William hadir. Hadir, Pak. Stefani hadir. Hadir, Pak. Erlina hadir. Hadir, Pak. Yulianto hadir. Hadir. Bambam Julianto hadir. Dia belum masuk, Pak. Oke. Terus Wenceslaus hadir. Hadir, Pak. Angelin hadir. Hadir, Pak. Friendly hadir. Friendly. Belum masuk ya Friendly. Nanti di chat aja ya. Terus Vanesli hadir. Vanesli. Hadir, Pak. Siap. Erik Sanjaya hadir. Hadir, Pak. Hadir. Erwin hadir. Hadir, Pak. Frankie G hadir. Hadir, Pak. Terus Stephen Justino hadir. Hadir, Pak. Intan hadir. Intan. Hadir, Pak. Oke, Vladimir. Hadir, Pak. Pendrian hadir. Hadir, Pak. Terus Freddy hadir. Hadir, Pak. Wilson hadir. Wilson belum masuk ya. Terus William Hadir, Pak. hadir. Andrew hadir. Hadir, Pak. Oke, Valentino hadir. Hadir, Pak. Oke, Rahel hadir. Hadir, Pak. Oke, Dan Mervin hadir. Hadir, Pak. Terus Vicky Anggrianto hadir. Hadir, Pak. Calvin Lee hadir. Hadir, Pak. Andi hadir. Hadir, Pak. Gibson Wiratama hadir. Hadir, Pak. Vincent hadir. Chat aja ya. Terus Novendi hadir. Hadir, Pak. Terus Catherine hadir. Hadir, Pak. Dennis Fernando hadir. Hadir, Pak. Gabriel hadir. Gabi belum masuk ya Gabi. Terus Rizky Andriandi hadir. Hadir, Pak. Oke, David Fieri hadir. Hadir, Pak. Eric hadir. Hadir, Pak. Edmund hadir. Hadir, Pak. Daniel hadir. Daniel belum masuk ya. Dan terakhir Said. Hadir, Pak. Said hadir. Jadi teman-teman yang lain yang masih belum nih, ada lagi kak yang namanya belum disebutin nih? Pak Siapa? Friendly. Hadir, Pak. Freddy. Iya. Freddy atau Freddy? Friendly. 25. 5 ya, Freddy hadir. Ada lagi? Silakan. Pak Bambam hadir. Bambam ya. Oke. Oke. Baiklah. Saya mau nanya nih, programnya udah berapa persen nih eksekusinya untuk yang di Tech Pro? Pak, Vincent Eng hadir ya. Vincent N ya. Vincent N. Bentar ya. Oke, udah saya hadirin. Ya, program di Tech Pro gimana? Udah hampir berapa persen nih? Pak, Hmm? Gabri, Pak. Oh, Hadir. Gabi. Tadi jaringannya jelek. Siap. Gabi hadir. Ya. Kelompok 3 gimana? Udah jadi belum untuk ininya? Tech Pro-nya.
kelompoknya si Gabi ya? Gabi? Lagi sementara dibuat, Pak. Iya. Oke deh. Nanti jangan sampai telat aja ya untuk pengumpulannya. Iya. Dan juga nanti tolong teman-teman yang lain nanti tolong dipersiapkan juga ya untuk UASnya, proyeknya ya. Jangan sampai ada miskomunikasi ya antara teman-temannya ya. Terus juga saling mengingatkan untuk pengumpulannya ya, untuk deadline-nya ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk mengingat lagi. Terus teman-teman saya akan share ke materi ya. Kita akan bahas mengenai apa itu Figma ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu aplikasi ini ya. Apakah familiar dengan aplikasi ini? Macam Adobe XD itu, Pak. Ya benar. Jadi ini semacam aplikasi untuk kayak Adobe XD ya. Tapi Adobe XD kan bentuknya itu kayak offline. Cuman ini online ya untuk Figma sendiri ya. Jadi ini baru banget ya Figma ya untuk di dunia pro gaming. Jadi banyak yang menggunakan ini untuk desain aplikasi mobile ya, itu. Karena untuk penyimpanannya ini berbasis online juga ya, itu. Nah, jadi ini Figma ya. Figma adalah sebuah aplikasi yang berbasis online ya. Kalau untuk Adobe XD kan offline. Seperti ini. Ini jadi logo dari Figma itu ya. Seperti ini. Jadi Figma itu logonya ini nih, simple nih. Oke, bentuk huruf F ya. Jadi apa itu Figma? Oke, Figma adalah salah satu desain tool dan keunggulan dari Figma adalah web based ya. Kita ketahui sama-sama di Figma adalah sebuah web based untuk aplikasi desain tool ya. Jika pengguna Windows atau Mac ini bisa menggunakan tool ini ya. Ini free ya, nggak berbayar gitu. Kalau mungkin untuk Adobe XD ya kita mungkin berbayar ya. Untuk yang lain juga berbayar tapi ini free ya penggunaannya gitu. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya ya untuk Figma itu sendiri. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tes di sana di komputernya masing-masing. Klik aja figma.com. Saya simpan dulu. Nah, udah buka ya aplikasinya ya. Jadi figma.com ini ya tampilannya tuh nanti seperti ini nih. Kalau teman-teman udah buka ya, dia bisa berbasis online ya, bisa ketemu di GitHub ya, di Dropbox ataupun di media lainnya, lainnya. Ya. Jadi ini aplikasinya cukup ringan ya. Jadi ada ulasan-ulasan ya, banyak sih yang dipakai. Twitter juga pakai ini ya. Gitu. Jadi cukup responsif ya aplikasi dari Figma ini ya. Simple pemakaiannya, nggak perlu download lagi. Oke, jadi aplikasi Figma ini free ya. Jadi kita mulai aja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pakai Figma, ini bisa ke
bisa login ya via Google ataupun Trip account sendiri ya. Saya biasa pakai masuk lewat Google ya. Oke, terus lagi ya, terus pilih nih mau yang mana nih, marketing kah, software development, design atau product management. Oke, pilih order aja ya. Saya udah login ya. Jadi teman-teman nih contohnya nih ya, yang mau register ya, silahkan dipilih. Login aja via Oke, nanti kalau misalnya teman-teman udah mencoba, nanti ada kayak gini nih bentuknya, tampilannya seperti ini ya. Kalau udah berhasil daftar ya. Jadi ini sama kayak Adobe XD ya. Ini kayak contohnya sebuah desain-desain yang udah kita lakuin. Contohnya sudah kayak recently ya. Gitu. Halo Pak. Ya. Maaf Pak, Wilson hadir Pak. Apa tuh? Tadi ada. Sorry, sebentar. Saya belum baca chatnya. Ya, Wilson hadir ya. Oke. Makasih Pak. Silakan teman-teman dibuka aja aplikasi Figma-nya ya. Kita sama-sama latihan. Nah ini ya contohnya ya. Jadi di sini nih ada macam-macam tool ya. Tool untuk desain dari sebuah aplikasi Figma ini ya. Contohnya kayak gini ya. Ini jadi tinggal gampang masukin ini aja gitu ya. Ini contoh yang draft yang saya punya ya. Jadi kayak ada aplikasi chatnya nih, contoh desainnya tuh seperti ini gitu ya. Contohnya terus ini kayak contoh dari sebuah kayak foto ya, status foto. Ini untuk halaman sign in-nya ya, seperti ini. Jadi ini murni hasil dari prototipe yang kita buat dari aplikasi Figma ini tersendiri gitu. Ya. Daniel hadir ya. Jadi ini buatnya tuh simple ya, sama kayak buat menunya. Kita lihat nih ada kayak menu tampilan di Adobe XD ya, ada desain, prototipenya, dan effect-nya ya. Jadi bisa flow-nya mau kemana aja ya, bisa kita atur ya, simple penggunaan aplikasinya ya. Kita bagus ke desain lagi ya. Nah jadi teman-teman yang nggak punya yang belum punya rencana untuk prototipe atau UI dan UX-nya, nanti bisa teman-teman pakai ini aja. Ini nggak berat ya. Seperti itu.
Oke, silakan dicoba ya. Oke, kita mulai dulu ya. Kita bisa coba buat sebuah aplikasi. Seperti Oke, ini ya tampilan kalau kita new project-nya ya. Ini kalau kita ke new project-nya bersama kayak tampilan bagaimana kita menggunakan Adobe XD ya. Jadi ini tampilannya. Jadi hal yang pertama kita lakuin ya. Oke, kita pilih ini aja. Oke, klik di sini ya. Teman-teman ada bacaan prem ya. Bisa teman-teman klik. Teman-teman mau desainnya tuh apa? Jadi untuk mobile misalnya iPhone ya. Untuk iPhone ya. Ini untuk desain mobile ya. Tapi kalau misalnya untuk tablet ya ada di sini. Desain untuk jenis-jenisnya, layar-layarnya seperti itu. Terus untuk desktop juga ada ya. Desktop untuk misalnya nih book ya, Pro, iMac ya, 16 inci atau berapa ya. Terus untuk watch ya, untuk Apple Watch ya. Untuk paper misalnya kita sampat, desainnya juga bisa. Oke. Sosial media ya, apa? Twitter post, Twitter header, Facebook post itu banyak ya. Kita mulai aja kalau misalnya desain menggunakan iPhone ya. Nah ini untuk tampilannya. Nanti kita bisa nih menggunakan ini. Mobile design langsung otomatis ya. Oke. Ini sama kayak kita tampilan menggunakan Adobe XD ya. Teman-teman nanti di rumah bisa diikutin juga ya. Buka buka kita pakai sama-sama menggunakan Figma ini ya. Oke, setelah itu kita bisa tambahin kita ke slide bentar ya. Kita akan praktekkan. Oke, jadi Figma itu adalah yang tadi saya bilang ya, berbasis web based ya, sehingga bisa digunakan dimanapun kecuali kita ada internet. Seperti itu. Oke, terus contoh kan tadi udah saya kasih lihat ya, contoh dari desain untuk apa Figma itu sendiri ya. Kita akan coba membuat ini, desain aja. Jadi biasanya itu
tinggal pilih aja nih di sini tool-toolnya ya. Kita pilih teks ya. Teks. Kita tulis di sini. Discover. Nah, teman-teman nanti bisa lari ke sini untuk ukuran hurufnya. Ya. Mau fontnya di angka berapa? Ya. Misalnya 18 ya. Dia akan berhubung ganti ya. Seperti itu. 20. Oke, ini ke tengah ya. Terus mau warna apa nanti teman-teman bisa nanti di sini ya. Merah kak ya, biru atau apa. Ini bisa warnanya. Ya. Saya mau dulu lagi. Oke, di sini terus kita mau buat contohnya tuh kayak ini gambar rectangle ini. Oke, kita pilih gambar di sini ya. Teman-teman bisa cari di toolsnya itu namanya rectangle ya. Ini kan aja. Ini udah jadi ya seperti ini ya untuk gambarnya. Oke, terus masukin nih gambarnya. Saya biasa ngambil gambarnya. Yang ngambil gambar biasa di Omnitas. Kita ambil aja sih salah satu gambar di sini ya. Misalnya ini. Kita download aja. Oke. Nah, setelah kita download ya, kita tinggal masukin ke sini, tinggal copy paste saja ya. Ini adalah sebuah gambar yang saya ambil ya. Tadi saya download ya. Ini ya, saya copy atau C. Terus saya masukkan paste. Dua begini. Nah, udah masuk ya gambar saya. Di proses loading ya. Jadi tinggal dicopot saja ya.
setelah itu mungkin kita buat di sini tulisan di ini di dalam gambarnya. Sama saja sih kayak kita buat ini bisa ya, teks lagi. Cari saja programmer activity. Jadi warnanya terang. Oke, udah hampir nggak terlihat jelas ya, cuman bisa lihat ya, kayak backlight gitu ya. Oke, nah, terus nanti kan ada gambar yang warna yang buletannya ya. Oke, yang buletan ini itu nanti bisa teman-teman ambil di yang ini, type clips ya. Masukin aja di sini. Ya, clips. Nanti ini warnanya mau warna hijau kayak. Oke. Nanti sama juga ya, di situ ada kayak gambar orangnya yang lagi. Terus teman-teman bisa coba di rumah ya, silakan dicoba bareng-bareng kita. Jadi tolong kalau misalnya teman-teman udah cobain nanti di share aja di chat ya, kita praktek bareng-bareng gitu. Silakan dibuka. Oke. Ya. Terus di sini masalah ada teksnya ya. Nah, kita lihat ya, ada garis X dan Y-nya ya. Jadi ini cukup lengkap ya. Kalau misalnya ada PFD itu cuman punya nggak apa nggak se ini nggak se sensitif kasih Figma ya.
Di sini diatur aja sesuai dengan konsep kita. Ini kan tombol untuk play-nya ya. Ini tadi warnanya nggak putih. Ini kan tombol play-nya, ini kayak oke. Di sini ada teksnya. Font-nya sekitar 12. Terus di sini saya lihat ada overlay teksnya. Bold. Kita bold aja. Jadi teman-teman bisa di sini menu untuk boldkan tulisannya. Sama di sini juga untuk font. Sesuai dengan yang kita pilih. Jadi ada kayak apa? Garis membujur ya. Bosannya ini sejajar dan tidak. Ini. Oke. Selanjutnya di situnya ada kalau nggak salah ada tentang kita pakai lagi nih ya. Terus saya lihat di sini ada teks. Kita buat teks baru lagi. Soal biasa aja. Yang kedua. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, bahwasannya di sini ada modul-modulnya nih yang kita ngedit pertama kali tadi ya, ada apa gitu ya. Jadi bisa kita kunci ya. Ini bahwasannya desainnya udah jadi kita kunci. Ini untuk buka, ya. Bahwasannya udah nggak bisa diedit lagi. Seperti itu. Ya. Kita kunci berarti teksnya itu nggak bisa kita pindah-pindah lagi.
ada fitur-fiturnya yang sangat lengkap ya untuk Figma itu sendiri. Ya, silakan dicoba di masing-masing komputernya. Oke, contoh desainnya seperti yang saya sebutkan, yang contohnya tuh kayak ini. Saya share ya di chat ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Silakan dipraktekkan. Stop. Oke. Silakan dicoba. Oke, saya ada lampilin di chat nih. Jadi nanti teman-teman langsung aja praktekin. Terus kalau udah siap nanti tolong masukin di meeting chatnya. Oke, kita sama-sama buat. Oke, silakan mulai aja latihannya. Ya. Coba satu-satu. Kira-kira bisa kan semuanya untuk untuk ini buat aplikasi dari Figma-nya. Ini contohnya seperti ini aja. Ya. Ikutin yang ini, saya. Pilih salah satu di antara mau yang ini atau yang ini, ya, sampingnya. Silakan dicoba, kita latihan. Berarti kita malam hari ini hadir semua ya. Kira-kira ada kesulitan nggak penggunaan aplikasi Figma ini? Oke, nggak ada ya. Kita masuk ke materi sambil teman-teman cobain ya. Oke, balik lagi ke slide-nya ya. Jadi itu apa sih Pak? Figma ini penting ya. Karena Figma ini nanti itu bakalan teman-teman pakai aplikasinya ya. Bakalan teman-teman pakai aplikasinya saat teman-teman mendesain tools website ya, tools mobile ya, gitu. Karena kalau untuk pembuatan aplikasi Android yang pengalaman saya rasakan itu kita tuh modding itu modding buat fungsinya aja, itu banyak murni, itu kebanyakan template ya, template. Jadi template itu dipakai menggunakan ini contohnya Figma ya, Adobe XD ya, seperti itu. Jadi nanti fungsinya itu programmer yang ngurus. Untuk itu palingan kita nempel-nempel aja ya, itu ya.
Kalau dalam bahasa coding itu yang mobile atau yang web HTML itu tahu function menggunakan href kan. Nah, seperti itu gitu. Dan source strip gitu, image seperti itu. Ya. Makanya ini aplikasi ini sangat penting buat teman-teman menggunakan aplikasi mobile atau website seperti itu. Ya. Oke. Silakan dicoba ya sambil dilatih. Kita latihan malam ini. Saya menunggu. Sorry. Oke, kita balik lagi ke materi yang PPT ya. Jadi yang tadi saya kasih tahu itu pertama kali ya masuk ke aplikasi Figma kita register ya. Register dulu cukup simpel sih, nggak kayak nulis alamat ya, cuman sign up melalui Google bisa atau enggak klik email sama passwordnya. Nah terus nanti setelah selesai nanti jumpain kayak gini ya, menu kayak gini ya, seperti ini ya. Teman-teman ini tampilannya sama ya, tampilannya tuh sama. Di sini ada tools yang kita gunain nih, kayak polygon ya, rectangle ya, teks ya, atau apapun ya. Nah di sini fitur untuk mengembangkan kayak warnanya, pengen warna apa ya, seperti itu. Nah yang tadi saya bilang ya, ini ada fitur frame, itu artinya bahwasanya frame ini apa sih yang pengen kita ikutin, kayak ada web ya, tablet, watch ya, terus website ya, terus pengen desain sendiri. Nah itu ada tuh template-nya. Terus berikut nih yang tadi saya contohin bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini ya. Ini jadi fitur-fitur yang ada di sini kayak fontnya, hurufnya, terus ukuran hurufnya, mau tulisannya di bold ya, seperti itu. Nah, saya biasa nyarinya di sini nih, Splash ya atau Mavic.co, masukin di sini gambar. Ya kan contoh yang tadi saya buat ya. Contoh yang tadi saya buat ikutin ini. Oke. Udah ada yang bisa buka aplikasinya? Silahkan di share di chat. Bisa, Pak. Gampang kan? Ya, macam Adobe XD. Apa? Macam Adobe XD aja, tapi ini Iya. lebih mudah dipakai. Iya, ini lebih mudah dipakai dan responsif sih. Untuk ini apa? Aplikasinya. Jadi Figma ini ya kemarin tim saya baru merekrut tim UI ya. Terus dia tanya dia banyak menggunakan aplikasi Figma dalam untuk pemrograman maupun untuk desain mobile ya. Jadi saya rasa sekarang ini Figma udah paling update ya digunakan ya untuk programmer ataupun untuk ini, tim UI ya.
karena dia berbasis online. Gitu. Jadi teman-teman nggak payah download lagi. Ya. Oke. Kemudahannya cukup banyak ya untuk Figma ini. Mungkin jadi mau milih mana nih? Kira-kira Adobe XD atau Figma? Ya, Figma ya. Karena Figma ini sangat mudah digunakan ya. Terserah kalau misalnya ya user friendly Figma ya. Saya lihat fiturnya itu Figma jauh lebih banyak fiturnya ketimbang Adobe XD. Ya. Dari fiturnya nih ya, dia bisa ngunci ya, kunci desain yang udah yang fix ya. Terus dia bisa ngarahin nih, arahnya mana aja nih yang layer project kita ya. Seperti ini nih discover ya, arahnya ke sini, sini, popular ke sini, rectangle. Jadi fiturnya banyak ya untuk ini. Ya, seperti ini. Jadi banyak sih kemudahannya penggunaan aplikasi ini. Juga dia itu punya fitur prototype ya, sama. Ya. Ini nanti mau masuknya di mana ya? Habis halaman ini halaman kemana? Ya, sama. Nah, ini salah satu fitur yang dia punya ya. Ini hasil akhirnya, jadi dia bisa menampilkan nih, seperti yang kita pengen nih. Contohnya kayak, tadi kan saya pilihnya iPhone, saya kebetulan lagi nggak di rumah, jadi jaringannya kurang bagus ya. Mohon maaf. Oke. Ya, jadi ini nih salah satu fiturnya. Jadi nanti teman-teman kalau udah jadi nih langsung tampilin aja kalau misalnya desain prototype-nya. Itu. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang bertanyakan? Salah satu fitur yang bagus dia ada inspect-nya. Inspect itu kalau teman-teman sebagai seorang front end ya. Nih, jadi dia ada tahu nih posisi relatif atau apa ya. Biasa front end kita gunakan itu kayak contohnya tuh seperti ini. Misalnya saya punya website ya. Misalnya nih tadi yang saya lihat ada inspect-nya ya. Ini kayak di coding itu biasanya itu CSS ya, bener ya? CSS style ya. Contohnya tuh seperti ini.
Ya, ini dalam posisi mobile ya. Terus kita masuk ke source. Ini CSS-nya ya. Jadi di sini nih ada nih CSS-nya ya. Sama kayak teman-teman lihat ya. Ini bisa ya, sama kayak ini fitur dari inspect yang CSS-nya. Gitu. Kalau di web tuh seperti ini. Ya, F1F. Jadi nanti langsung dicopot saja yang ininya untuk tampilan CSS kita ya, codingannya. Itu fungsi dari multifungsi sebenarnya aplikasi Figma ini ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan masalah aplikasi Figma. Udah pada jadi belum latihannya? Saya rasa nanti bisa dicobakan di rumah masing-masing ya untuk ini. Jadi nanti teman-teman bisa mudah menggunakan membuat prototipe yang udah jadi. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan masalah aplikasi ini? Jadi saya rasa Figma itu ya pengganti Adobe XD ya. XD kan offline. Saya mau bagi supaya proposal online kuliah.
Oke, silakan diisi suplai kepuasan kuliah online-nya. Dengar-dengar kabar sekolah tatap muka 2021 jadi ya? Benar nggak? Gak tahu juga Pak, Ya, tapi ada di berita sih. ya semoga semoga tahun depan kita bisa tatap muka ya. Jadi biar lebih bagus kesannya. Ya, saya juga berdoa semoga tatap muka. Saya pengen lihat muka-muka teman-teman nih. Oke. Oh ya Pak, ini pertemuan ke-12 kan? Ya, ini pertemuan ke-12. Jonathan, gimana? Udah bisa aplikasi cerutnya? CRUD-nya? Masih bingung Pak. Masih bingung ya? Soalnya gak tahu mau connect ke database yang kayak MySQL atau yang local storage aja. Itu rencana mau di online kan atau offline aja sih? Rencananya sih offline, tetapi kan kalau gak bisa ya mau gak mau online aja. Soalnya kan kalau mau pakai database yang server kan mau gak mau harus online. Iya benar sih ya. Jadi mungkin saran saya nih, mending kalau pengen mudah ya belajar lagi mengenai CRUD plus database ya. Itu kayaknya ada koneksinya. Nah, kalau misalnya pakai Pramok nih atau nggak Laravel ya, itu tinggal konek-konekin aja gitu. Itulah, seperti itu sih. Tapi kalau HTML sih ada cerutnya, CRUD-nya. Tapi ya itu native ya. Ya itu lebih ribet saya lihatnya. Ya lebih ribet kalau HTML kan. Ya harus ketik manual semua. Kalau yang pakai framework sama pakai PHP itu cuman pakai library-nya doang. Ya, tapi kalau misalnya pengen belajar lagi ya coba aja belajar Laravel. Nah itu ada kayak sebuah framework-nya. Jadi tinggal koneksi aja ngetik perintah misalnya nih controller itu nanti tinggal dibuatin gitu ya. Modul-modulnya banyak ya. Contohnya tuh seperti ini nih. Saya lagi belajar mengenai React.js. Ya, saya contohin. Ya, saya punya sebuah aplikasi. Saya hapus dulu. Jadi teman-teman ada yang pakai codingnya HTML, ada yang native, itu bagus sih. Cuman lebih mudah lagi kalau kita menggunakan yang namanya itu framework ya. Nah, ini aplikasi saya nih, web saya ya. Saya pakai React.js ya. Terus saya perintah npm start. Oke, dia langsung start ya. Kalau nggak salah itu di sini teman-teman bisa lihat nih, di situ ada modul nih, ya.
Di sini ada modulnya. Ya. Jadi di sini nih lengkap nih dia modulnya. Ya. Jadi nggak payah ngoding-ngoding lagi. Nih, modul-modulnya banyak ya. Nih. Contohnya nih saya mau ngetik misalnya internet saya agak berat ya. Misalnya saya pengen buat nih apa harga.cs. Ini udah masuk ya. Teman-teman tinggal klik aja. Sebentar, internet saya lala. Jadi dia banyak modulnya, bisa lihat ya modul-modulnya ya. Jadi pengen ini nggak apa-apa sih. Internet saya lala. Karena saya nggak di rumah. Ya kurang lebih seperti itu sih ininya apa codingannya. Ya seperti itu. Ya ada lagi yang bertanyakan. Jadi ada modul-modulnya ya di sini ya. Jadi nggak perlu lagi ini nggak payah nyari-nyari lagi codingannya. Tinggal ngeling-ngelingkan aja gitu. Oke. Sampai sini yang bertanyakan. Saya rasa cukup ya. Nanti bisa latihan aja menggunakan Figma ya. Gitu. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin teman-teman bisa share webcamnya, saya mau screenshot. Oke, 1, 2, 3, smile. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, saya rasa cukup ya. Sekian, dan terima kasih yang udah hadir. Selamat malam, dan selamat mengikuti bukan lagi. Terima kasih. Pak.
Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Malam, Pak. Pak. Malam Pak, makasih. Sama-sama. Malam, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.